dari webinar New Marketing in New Normal Era. Pada kali ini saya akan memandu acara ini, kemudian untuk pada sesi pembicaranya sendiri akan dipandu oleh Pak Timo selaku moderator. Nanti akan ada pembacaan rundown setelah ada kata sambutan dari Ibu Ririn selaku penanggung jawab dari SMRC sekaligus perwakilan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Baik, tanpa bertele-tele, langsung saja untuk Ibu Ririn saya persilahkan waktunya. Terima kasih. Selamat siang semuanya, selamat datang di webinar Sales Marketing Research Competition 2020 dengan tema Webinar Marketing in New Normal Era. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wilson Theo selaku Direktur dan CEO PT Juara Baik Produsen Sepeda Listrik Sales. Terima kasih atas kesediaannya untuk berkenan memberikan materi pada acara webinar siang hari ini. Webinar siang hari ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang kita sebut dengan Sales Marketing Research Competition 2020. Kompetisi Nasional Marketing Research sendiri sudah kami selenggarakan sejak tahun 2013, di mana tahun 2013 kami bekerja sama dengan PT Cosmos, tahun 2014 kita bekerja sama dengan Federal Oil, tahun 2015 kita bekerja sama dengan MPM Distributor Honda untuk wilayah Indonesia Timur, tahun 2016 kita bekerja sama dengan PT Multistrada, produsen ban mobil Asiles. Kemudian di tahun 2018 kita bekerja sama dengan PT Marta Tilaar, dan di tahun 2020 ini kita sangat berbangga gitu bahwa PT Juara Baik bersedia dan berkenan untuk menjadi partner pada acara National Marketing Research Competition, di mana untuk tahun 2020 tema lomba kita adalah Sales Marketing Research Competition. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 500 peserta yang sudah mendaftar. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, apalagi di era pandemi seperti ini. Kita perlu mendapatkan wawasan ya bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan marketing dan juga salesnya pada kondisi seperti ini. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih kepada PT Juara Baik, produsen sepeda listrik Sales, dan kepada Bapak Wilson Theo selaku Direktur dan CEO PT Juara Baik. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa kami sangat mengharapkan bahwa akan banyak mahasiswa yang nanti akan bergabung pada lomba kita yang akan kita selenggarakan di bulan Desember, ya, memperebutkan hadiah total uang tunai senilai 20 juta rupiah, dan akan ada hadiah yang sangat istimewa dari PT Juara Baik, yaitu sepeda listrik ya dari PT Juara Baik. Saya rasa cukup sekian pengantar dari saya. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Ririn untuk kata sambutannya selaku penanggung jawab dari SMRC dan juga perwakilan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sekarang kita akan lanjut untuk ke peraturan dari webinar. Saya akan share screen sebelumnya. Apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah. Baik, selamat datang semuanya di webinar kali ini dengan tema Marketing in New Normal Era.
Pertama-tama, sebelum kita memulai webinar ini, saya akan memberikan waktu untuk doa pembukaan. Doa pembuka sendiri akan saya pimpin secara Katolik, untuk yang lain harap menyesuaikan. Baik, doa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk siang ini, karena pada siang ini kami diperbolehkan untuk diberi kesempatan untuk mengikuti webinar kali ini. Semoga dengan adanya webinar ini memberikan kami manfaat dan dapat memberikan kami kesempatan untuk berubah menjadi lebih positif ke depannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang saya akan membacakan secara sekilas pembacaan dari rundown untuk acara webinar kita kali ini. Jadi webinar kali ini akan, seperti yang saya sudah bilang tadi, akan dibuka oleh saya, kemudian akan ada kata sambutan dari Atmajaya Yogyakarta, tadi sudah diwakili oleh Ibu Ririn. Kemudian saya akan membacakan peraturannya dari webinar ini, saya akan memperkenalkan moderator. Moderator akan mulai memperkenalkan pembicara. Di sini adalah Pak Wilson Theo, selaku Direktur dari PT Selis Juara Baik Indonesia. Kemudian materi dari webinar akan dibawakan oleh Bapak Wilson Theo, dan akan ada sesi tanya-jawab. Setelah itu, saya akan memberikan pengantar untuk launching dari SMRC ini. Launchingnya sendiri akan dibawakan oleh ketua dari SMRC kali ini. Kemudian akan ada penutupan yang akan ditutup oleh saya selaku MC di sini. Lanjut ke peraturan mengikuti webinar kali ini. 1. Peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Ini demi untuk menghindari terganggunya webinar dan terganggunya sesi pembicara. Kedua, sesi tanya-jawab akan diadakan setelah sesi pembicara. Di sini, sesi tanya-jawab itu akan, mekanismenya akan dilakukan dengan cara menuliskan di kolom chat tanpa perlu ada raise hand. Ketiga, apabila ada pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom chat. Semua pertanyaan yang tidak ada di chat tidak akan dibahas oleh moderator. Keempat, peserta dapat menuliskan pertanyaannya sejak acara dimulai dan akan ditutup pada sesi tanya-jawab. Kelima, pembicara selaku Pak Wilson Theo memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan. Yang keenam, seluruh sesi acara ini akan direkam sebagai arsip dari panitia. Ketujuh, peserta yang akan mendapatkan sertifikat hanya mereka yang mendaftar dan mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Kemudian, semua peserta dimohon untuk mengisi absen dan evaluasi webinar pada Google Forms. Link akan di-share melalui kolom chat untuk keperluan sertifikat. Jadi link ini akan di-share pada saat akhir acara. Kemudian pada akhir acara akan diadakan virtual photoshoot. Peserta diharapkan untuk mengaktifkan webcam-nya. Semua materi webinar dan e-sertifikat dapat di-download di Google Forms yang tersedia. Jadi jangan lupa untuk para peserta membookmark Google Forms-nya, karena nanti materi webinar dan e-sertifikatnya akan di-share semua di sana. E-sertifikat akan tersedia di Google Form paling lambat 2 minggu setelah webinar. Jadi silahkan untuk semua e-sertifikat bisa di-download melalui Google Form tersebut. Sekian untuk peraturan webinar dari saya. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjut ke acara utamanya. Saya akan memperkenalkan moderator kita untuk webinar kali ini, untuk Pak Timothy Reilaheba, selaku moderator di webinar SMRC 2020 kali ini. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Silakan Bapak Timothy. Oke, thank you ya Mbak Jasinta. Jadi selamat siang teman-teman semua. Seminar ini tuh adalah salah satu rangkaian acara dalam kompetisi yang namanya SMRC, Sales Marketing Research Competition. Dan supaya teman-teman nanti masuk ke lombanya nggak buta-buta banget nih, kita bikin seminar. Dan kita mengundang bukan salah satu sih, yang nomor 1, Selis 1 gitu. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan yang namanya Selis. Ini perusahaan yang menurut saya keren ya. Di saat semua bisnis sepertinya terkena corona, perusahaan ini salah satu perusahaan yang sepertinya sudah menemukan vaksin.
buat virus ini gitu. Karena kita tahu sepeda tuh penggunaannya semakin masif di mana-mana, dan ya kita kedatangan CEO-nya. Jadi buat kamu yang belum tahu Celis, itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepeda listrik. Ya, fun fact satu yang saya temukan luar biasa itu dia baru IPO, baru masuk ke bursa saham itu bulan Oktober 2019 dengan harga penawaran per lembarnya Rp100. 115 kalau saya nggak salah, nanti saya mohon dibenerin ya Pak. Lalu sekarang sampai hari ini perusahaan itu sudah masih melantai di bursa saham dan harga per lembarnya itu kurang lebih Rp5.170. Yang berarti kalau kamu menanamkan 1 juta waktu di bulan Oktober tahun lalu, sekarang duit kamu sudah tumbuh 5.000%. Yang berarti sekitar, hitung sendiri, kamu udah besar. Ya. Dan hari ini kita sudah kedatangan Pak Wilson. Selamat bergabung Pak Wilson di acara ini. Saya jujur agak kaget, ternyata Pak Wilsonnya itu belum terlalu senior dari fotonya gitu. Dan itu adalah jaminan mutu gitu ya. Orang yang masih muda sudah menjabat sebagai orang nomor 1 di sebuah perusahaan. Sebenarnya saya nggak perlu sih untuk men-share atau membacakan CV-nya beliau, karena sudah pasti CV-nya shining, shimmering, splendid ya. Tapi ini akan saya bacakan sedikit. Jadi Pak Wilson ini adalah sarjana teknik elektro dari National Taiwan University. Lalu kemudian jabatannya punya pengalaman kurang lebih 4 tahun di bidang konsultan dari Enhance International, kemudian Solidians, dan terakhir di Accenture, sebelum menjabat sebagai direktur di PT Juara Baik. Tanpa panjang lebar lagi, ini saya persilahkan kepada Pak Wilson untuk langsung Pak, monggo, boleh share terkait materi SMRC yang mau dibawakan Pak. Baik, terima kasih Pak Timothy. Selamat siang semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, saya Wilson. Ya, perkenalkan, ya kan, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Universitas Atmajaya Yogyakarta atas diadakannya acara ini dan mengajak kita berkolaborasi bersama untuk mengadakan marketing research competition ini. Kita juga bangga menjadi salah satu perusahaan yang diajak juga ya, karena kita juga tahu bahwa marketing research competition ini memang diadakan secara nasional dan juga banyak sekali perusahaan universitas prestigious ya di Indonesia yang diajak bergabung ke dalam marketing research competition ini. Ya, jadi terima kasih sekali lagi kepada tim Universitas Atmajaya atas kolaborasi ini. Ya, jadi terima kasih juga Pak Timothy sudah menjelaskan sedikit ya mengenai perusahaan kami dan juga ada sedikit profil tentang saya. Terima kasih. Mungkin itu terlalu agak sedikit membesarkan, tapi terima kasih juga ya atas ininya Pak, pujiannya. Ya, jadi mungkin saya akan segera share screen ya Pak Timothy materi untuk hari ini. Ya. Baik, bisa dilihat ya mungkin ya. Nah, jadi Celis ini adalah merek dagang daripada PT Juara Baik. Ya, jadi kita itu memang PT kita ini dibentuk di tahun 2011. Ya, jadi sewaktu itu memang kita mulai menjual sepeda listrik dan memproduksi. Nah, jadi maka itu sebenarnya Celis itu kita bentuk atas akronim daripada sepeda listrik. Namun ya sesuai dengan seiring dengan perkembangan zaman ya, dan juga kita melihat banyak sekali inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk kendaraan listrik ini, maka Celis ini sekarang hanya menjadi sebuah merek dagang. Jadi ini bukan lagi menjadi sebuah singkatan atas sepeda listrik. Kita juga menjual motor listrik, kita juga menjual beberapa roda 3 serta roda 4 dan sebagainya. Nah, jadi Celis ini memang merupakan sebuah brand kita yang sekarang itu memang sudah disebut sebagai household brand ya, karena sebagaimana seperti Aqua ya kan, dan juga Pralon ya kan. Jadi Celis ini adalah sebuah household brand yang dikenal sebagai sepeda listrik di seluruh Indonesia. Ya.
Nah, jadi di webinar kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai kondisi global. Ya kan, kita juga melihat bahwa sebenarnya kendaraan listrik ini bukan hanya di Indonesia saja ya. Jadi ini merupakan global trend. Ya, jadi saya juga akan menjelaskan mengenai new normal ini ataupun setelah pandemi ini apakah ada faktor-faktor apa saja yang berubah dari perilaku konsumen, perilaku masyarakat, ya kan. Nah, jadi mungkin saya akan memberikan sedikit introduction tentang hal itu dan juga terakhir mungkin beberapa informasi mengenai perusahaan kami. Ya, yang bisa dilihat sekarang di slide ini, ya kita lihat Indonesia itu merupakan pasar motor ya, kendaraan roda 2 terbesar keempat di seluruh dunia ya setelah India, Cina, Jepang, dan Indonesia. Nah, jadi kita juga bisa lihat dari pengguna motor roda 2 di Indonesia ini memang banyak sekali. Ya, kita juga tahu bahwa di Indonesia ya memang kebanyakan kecuali di kota-kota besar ya, kebanyakan di beberapa kota kabupaten ataupun kecamatan ya roda 2 sepeda motor ini memang menjadi sebuah transportation means ya yang sangat efisien karena memang terjangkau dari segi harga dan juga kita juga melihat bahwa dari segi bahan bakar minyak dan sebagainya itu sangat terjangkau dan bisa dicapai di mana-mana. Ya, namun kita juga melihat bahwa dampak negatifnya itu adalah menyebabkan lingkungan kita ini polusi. Ya, jadi kita juga bisa melihat seperti Jakarta belakangan tahun 2020 ini kan ditobatkan sebagai salah satu most polluted city ya in the world. Ya, jadi artinya bahwa memang kota-kota besar di Indonesia ini mengalami polusi udara yang sangat parah gitu, sangat buruk bagi kesehatan. Nah, kita juga tahu bahwa polusi udara ini bisa menyebabkan banyak sekali dampak-dampak negatif ya, misalnya masalah kesehatan, ya kan. Nah, seperti di India sendiri, setahu saya memang polusinya itu juga memang parah sekali, ya kan. Dan penyakit-penyakit yang timbul seperti tuberkulosis, seperti asma dan sebagainya itu memang merupakan salah satu penyebab kematian paling besar di India. Nah, kita juga berharap bahwa di Indonesia itu tidak terjadi hal seperti itu. Ya, jadi memang kita lihat bahan bakar minyak, ya kan, itu menyebabkan banyak sekali dampak negatif. Ya, ini mungkin tadi saya sudah jelaskan bahwa Jakarta ini dipilih menjadi sebuah kota yang tingkat polusinya itu sangat tinggi. Jadi dampak negatifnya itu banyak sekali. Ya, dan juga kita melihat, ya kan, bahwa di Indonesia seperti yang kita tahu ya bahwa subsidi bensin itu kan cukup besar ya maaf ya. Ya, jadi subsidi BBM LPG ya kan. Nah, itu di tahun 2019 itu mencapai 75 triliun. Ya, namun di 2020 ini kita juga melihat bahwa pemerintah itu sudah mengurangi menjadi 70,6 triliun. Ya, jadi adanya pengurangan ini. Namun kita juga tahu bahwa sebenarnya subsidi BBM dan LPG ini memang cukup besar ya porsinya itu di dalam APBN kita. Nah, artinya apa? Artinya memang kalau kita melihat dari seluruh subsidi ini, kebanyakan subsidi ini memang ditujukan untuk alat transportasi, misalnya mobil ataupun bus dan juga kendaraan pribadi seperti motor dan sebagainya. Nah, jadi kita lihat bahwa BBM ini memang heavily subsidized ya bagi masyarakat Indonesia ya, yang membuat ya memang harganya itu lebih terjangkau. Tetapi menurut kita karena kita juga tidak bisa swasembada energi lagi ya sekarang ya, yaitu sekarang Indonesia itu kan merupakan sebuah net importer yang dulunya itu memang sebuah eksporter, sekarang itu menjadi sebuah importer daripada BBM. Nah, maka dengan itu kita melihat bahwa keberlangsungan atau sustainability daripada BBM yang heavily subsidized ini tidak bisa berlangsung lama. Nah, jadi makanya dengan adanya kendaraan listrik ini pun kita melihat bahwa kendaraan listrik itu akan membantu pemerintah ya kan untuk mengurangi porsi daripada subsidi BBM ini.
Nah, jadi kita melihat bahwa Juara Baik sendiri, ya kan, kita harus fokus kepada kendaraan listrik dan pengembangannya di Indonesia, ya kan, supaya untuk mendorong pemerintah juga, ya kan, untuk adopsi daripada kendaraan listrik ini. Seperti di tahun 2019 kemarin, di bulan Agustus, sebenarnya sebelum kita IPO ya, tadi Pak Timo juga ada sempat mengungkit tentang IPO kita di bulan Oktober tahun 2019, pemerintah juga mengeluarkan peraturan presiden. Nah, peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 ini menulis mengenai percepatan daripada adopsi daripada kendaraan listrik di Indonesia sendiri. Nah, percepatan dari adopsi kendaraan listrik ini pastinya menunjukkan bahwa pemerintah itu sangat serius sekali mengembangkan industri kendaraan listrik ini dari hulu sampai hilir. Seperti yang kita tahu daripada Kemenko Maritim juga mengundang banyak sekali investor luar untuk berinvestasi di Indonesia, terutama untuk kendaraan listrik ini. Seperti di Morowali kita tahu bahwa industri timah, ya kan, dan juga nikel kadmium itu juga sebenarnya sangat berkembang dari segi reserve-nya. Maka kita mengundang beberapa perusahaan multinasional itu untuk investasi di Sulawesi untuk mengembangkan smeltering plant. Nah, nantinya ini akan membentuk sebuah industry value chain ya, daripada hulu sampai hilir gitu. Nah, Selis ini memang di ujungnya gitu. Nah, kita ini sebagai sebuah produsen daripada kendaraan listrik ini adalah pemakai daripada seluruh industri baterai yang sudah dikembangkan oleh pemerintah. Nah, memang industri kendaraan listrik ini kalau saya sebut memang merupakan sebuah industri strategis yang pemerintah Indonesia itu sedang kembangkan. Nah, jadi kita juga melihat bahwa tren daripada electric vehicle ataupun kendaraan listrik ini adalah tren global. Seperti yang kita bisa lihat di grafik ini, bahwa di tahun 2020, kira-kira electric vehicle itu sekitar 3% ya, daripada seluruh penjualan daripada kendaraan seluruh globally. Nah, namun itu akan meningkat secara eksponensial ya kan, menjadi 55% di tahun 2040. Bahkan di beberapa negara, ya kita juga melihat bahwa kendaraan non-listrik, yaitu kendaraan bensin ataupun kendaraan gas, itu sudah tidak boleh dijual lagi di tahun 2040. Seperti di Cina dan juga India, ya kan, dan juga beberapa negara di Eropa. Nah, jadi mereka itu sudah melarang penjualan kendaraan baru yang berbasis kendaraan fossil fuel. Jadi lebih mengarah kepada untuk pengembangan daripada kendaraan listrik. Nah, kita juga tahu bahwa di global, di beberapa negara, itu kendaraan listrik itu memiliki subsidi ya, subsidi daripada pembelian dan juga subsidi pajak dan juga subsidi yang lainnya. Kita juga melihat di Indonesia itu akan pemerintah sedang berupaya menerapkan hal itu. Namun itu memang tidak gampang ya, karena memang memerlukan koordinasi antara beberapa kementerian. Nah, jadi karena subsidi ini, kita merasa bahwa kendaraan listrik ini akan lebih didorong lagi sehingga penetrasi terhadap seluruh pemakaian kendaraan itu akan lebih cepat lagi. Ya, contohnya misalnya pemerintah juga sudah mengurangi pajak bea mewah, pajak barang mewah, ya kan, dan juga pajak impor untuk beberapa tipe kendaraan listrik. Nah, juga maka dengan itu kita melihat bahwa pemerintah itu sebenarnya sangat fokus dan juga sangat berkeinginan untuk mendorong kendaraan listrik itu di Indonesia. Ya, seperti yang kita lihat, ini adalah beberapa research daripada ini sekuritas ya. Kita melihat di Indonesia sendiri, electric motorcycle itu memang sangat kecil persentasenya ya. Di tahun 2019 itu hanya lebih kecil dari 0,03% dari seluruh penjualan. Dari penetrasinya. Nah, jadi kita melihat forecast-nya ini cukup bagus ya, dari beberapa research ini melihat bahwa nantinya di tahun 2035 ya kan, itu kendaraan listrik penetrasinya itu untuk kendaraan roda 2 bisa mencapai 90%. Artinya bahwa peluang untuk pengembangan daripada motor listrik ini ataupun sepeda listrik ini sangat besar. Nah, jadi nantinya dengan adanya proper insentif daripada pemerintah serta dorongan juga daripada
pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik serta dibentuknya value chain daripada industri dari hulu sampai hilir, kita melihat bahwa beberapa faktor ini akan mendorong penetrasi daripada kendaraan listrik secara masif dan secara cepat. Ya, kita juga melihat Kementerian Perhubungan sudah menerbitkan peraturan menteri ya tahun ini. Kebetulan baru terbit 2 bulan yang lalu. Jadi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020. Nah, ini merupakan sebuah permen yang mengatur untuk penggunaan personal mobility device, ya, bukan hanya skuter, otopet, menggunakan sepeda listrik juga untuk di jalan raya. Ya, jadi ini adalah sebuah salah satu bentuk juga ya kalau kita lihat dorongan daripada pemerintah untuk penggunaan adopsi daripada kendaraan listrik ini dimulai dari Jakarta dulu. Nah, kita juga melihat bahwa Gubernur Jakarta juga berinisiatif untuk membuat jalur sepeda ataupun jalur khusus ya untuk kendaraan listrik di berbagai zona. Ya, itu itu merupakan sebuah faktor juga yang nantinya akan mendorong adopsi daripada kendaraan listrik. Ya. Jadi ini adalah jalur sepeda yang sudah dibentuk ya kan, yang nantinya juga akan diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah, apa dampaknya ya tren global ini dan juga pandemi ini terhadap penggunaan kendaraan listrik ya pada umumnya? Ya, kita melihat pertama kan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan itu kan lebih tinggi. Jadi maka dengan itu seperti tren yang kita lihat di belakangan di berbagai kota di seluruh Indonesia bahwa sebenarnya banyak sekali masyarakat itu yang memilih untuk menggunakan sepeda ataupun jalan kaki ya, ataupun personal mobility device ya untuk bercommute gitu ya. Seperti yang kita tahu di Jakarta sendiri pun kapasitas dari transportasi umum itu sudah dikurangi dan juga saya rasa di beberapa daerah juga ya karena untuk mengurangi penyebaran daripada COVID-19 ini. Maka memakai transportasi umum itu menjadi sebuah resiko yang pada umumnya memang dihindari oleh masyarakat sehingga mereka kebanyakan mengalihkan perjalanannya itu dengan cara berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda. Itu saya lihat menjadi sebuah tren ya yang terutama di drive dari kepada kota-kota besar ya. Yang kedua ya kan juga pemerintah masyarakat itu juga lebih segan untuk commute jarak jauh misalnya ya dari kota ke kota ya kan setiap harinya seperti yang kalau kita alami di Jakarta sendiri misalnya banyak sekali orang yang dari Bogor datang ke Jakarta untuk bekerja gitu. Namun setelah pandemi ini saya merasa bahwa banyak sekali masyarakat kita itu yang ingin bekerja itu di sekitar daripada lingkungan hidupnya sendiri gitu ya, misalnya di daerah Bogor sendiri ya kan. Jadi tidak lagi commute jarak jauh gitu. Nah, jadi personal mobility device terutama kendaraan listrik ini ya kan itu bisa mengatasi solusi ini karena kendaraan listrik itu memang kalau kita lihat salah satu keterbatasannya ya, kalau kita lihat itu memang mengenai jarak tempuh. Jadi jarak tempuh itu merupakan sebuah keterbatasan daripada kendaraan listrik. Sebab pengecasan daripada kendaraan listrik ini memang tidak bisa cepat seperti kita isi bensin. Kalau isi bensin itu kan mungkin cepat ya, di bawah 10 menit, di bawah 5 menit itu sudah selesai gitu. Namun kendaraan listrik ini kan memakai basis baterai sehingga waktu pengecasannya itu juga cukup panjang ya. Jadi seperti yang kita lihat di gambar ini pengecasannya itu sendiri memakan waktu 4 sampai 5 jam. Nah, jadi kita melihat bahwa jarak tempuh yang 40 sampai 50 km ini sebenarnya sudah cukup ideal ya bagi kebanyakan masyarakat kita ya karena kita juga sebenarnya tidak commute ataupun menempuh jarak yang terlalu jauh setiap harinya gitu. Ya, namun memang ada beberapa yang lingkungan kerjanya ya kan ataupun kantornya itu memang jauh sekali dari rumah gitu. Jadi memang kalau kita lihat keterbatasan inilah yang salah satunya memang menjadi penghambat juga kenapa kendaraan listrik itu belum begitu diminati oleh masyarakat gitu. Nah, jadi kita juga sudah bekerja sama ya dengan Grab ya kan untuk first mile ataupun last mile ya. Jadi first mile last mile ini merupakan sebuah konsep di mana
sebenarnya kalau kita lihat ya daripada pemetaan seperti GrabFood di Jakarta ya, itu kebanyakan itu memang jarak tempuh dari seluruh trip yang dijalankan oleh mitra-mitra Grab ini tidak melebihi 2 kilometer. Ya, jadi memang kebanyakan itu salah satu trip itu ya kan tidak melebihi 2 kilometer. Jadi kita melihat bahwa kendaraan listrik, terutama sepeda listrik yang Anda bisa lihat di sini, itu sangat ideal sekali untuk para mitra-mitra Grab ini gitu. Nah, jadi kita bekerja sama dengan Grab ya kan untuk meluncurkan ini sepeda listrik untuk mereka itu supaya bisa berkarya. Karena di era pandemi ini juga kita melihat bahwa banyak sekali orang yang mengalami ini ya layoff ya ataupun menjadi pengangguran. Jadi sehingga kredit motornya mungkin tidak bisa diperpanjang dan sebagainya, namun tetap harus mencari nafkah. Nah, kita juga melihat bahwa sebenarnya di era pandemi ini juga order ataupun delivery, ya kan, order daripada delivery food ataupun paket, ya kan, paket delivery itu meningkat drastis karena orang juga segan keluar dari rumah ya, sehingga orang itu mungkin lebih memakai ojek online seperti Grab ataupun Gojek ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga memang kebutuhan daripada delivery ya kan di kota-kota besar ya di seluruh Indonesia itu meningkat drastis. Maka dengan itu kita bermitra dengan Grab ya kan untuk menyediakan kendaraan listrik ini ya kan sehingga banyak sekali orang freelancer ya ataupun yang sudah tidak memiliki pekerjaan mereka itu bisa menyewa sepeda listrik ini dengan harga 30.000 per hari, ya kan? Dan juga mereka tidak usah memikirkan mengenai masalah bensin, mengenai masalah maintenance daripada motor mereka, ya kan? Nah, jadi mereka juga sudah bisa berkarya dan mencari nafkah untuk keluarga mereka. Ya, jadi ini merupakan sebuah inisiatif ya yang sangat bagus sekali menurut saya ya karena kita juga bisa mendorong banyak sekali orang-orang untuk berkarya ya, walaupun di era pandemi ini mereka sangat menemukan kesulitan untuk mencari kerjaan gitu. Ya, ya. Jadi kita juga melihat bahwa kita dipilih menjadi Indonesia 30 Most Creative Company di tahun 2019 oleh majalah SWA. Ya, jadi dengan berbagai perusahaan-perusahaan seperti Kereta Api Indonesia dan sebagainya. Nah, jadi kita juga diliput oleh SWA sebagai sebuah perusahaan yang rutin melakukan inovasi ya karena di Indonesia sendiri ya kita tahu lah globally ya bahwa perusahaan itu harus melakukan inovasi terus-menerus. Nah, di sesi ini saya akan menjelaskan juga mengenai perusahaan kami ya. Jadi perusahaan kami didirikan di tahun 2011 ya dan juga seperti yang tadi Pak Timothy sudah jelaskan kan sebuah perusahaan anak perusahaan daripada perusahaan TBK dan SLIS. Nah, daripada ya kan untuk mendorong perekonomian Indonesia dan juga kita memiliki misi untuk memimpin pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia. Ya. Sekilas informasi. Nah, itu sekarang ada mencakup 400 lebih ya sales network di seluruh Indonesia dan juga kita juga pernah dipilih menjadi top 25 rising star brand di Indonesia. Itu merupakan merek-merek lokal yang kita yang memang dipilih harus merek lokal gitu dan di seluruh Indonesia kita menjadi top 25 setara dengan Planet Ban dan sebagainya. Karena kita memang perusahaan yang berbasis manufacturing ya. Jadi untuk production capacity kita di sekarang itu adalah 20.000 unit per bulan, setara dengan 240.000 unit per tahun. Nah, kita memiliki karyawan sekitar 120 orang lebih, dan produk portofolio kita itu cukup wide range-nya, ya, jadi kita memiliki produk portofolio mencapai 30 lebih. Sekarang untuk 400 cabang itu diantaranya memang adalah cabang-cabang yang kita kelola sendiri. Nah, cabang-cabang yang kita kelola sendiri ini sekarang itu memiliki 15 cabang ya sampai Juli ini. Namun kita juga melihat bahwa cabang-cabang yang kita kelola secara
profesional dan kita manajemen kita sendiri ini memang memiliki banyak sekali keunggulan ya, karena kita juga harus memberikan pelayanan yang bagus dan juga yang terjamin bagi konsumen, baik itu dari segi suku cadang, baik itu dari segi servis. Nah, maka di tahun ini kita memiliki inisiatif untuk mengembangkan cabang-cabang kita ini secara masif sampai ke akhir tahun depan. Nah, memang target kita itu cukup agresif, jadi plan untuk pembukaan cabang dari bulan Juli sampai ke akhir tahun 2021 itu mencapai 500 cabang. Ya, jadi kita juga akan membuka banyak sekali cabang-cabang di seluruh Indonesia. Ya, namun untuk 2-3 bulan ke depan memang fokus kita itu masih di daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta serta Provinsi Banten. Nah, ini saya akan memberikan sedikit background ya untuk teman-teman yang mengikuti SMRC ini supaya kita bisa lebih memahami mengenai sebenarnya kendaraan listrik yang kita maksud itu sebenarnya apa sih gitu, dan bagaimana target audience kita ya kan, dan juga bagaimana segmentasi kita, dan juga bagaimana kita bisa mendesain sebuah marketing campaign ya kan, ataupun marketing plan yang memang lebih mengena terhadap produk-produk ini. Nah, jadi kategori kita itu dibagi menjadi 4. Yang pertama Anda bisa lihat di sini itu adalah electric bicycle, yaitu sepeda listrik. Nah, apa yang dimaksud dengan sepeda listrik itu adalah memang bentuknya itu memang menyerupai sepeda ya. Ya, namun ya kadang-kadang juga ambigu gitu. Ada yang mirip motor, terus ada yang mirip sepeda gitu. Tapi kalau dari kami definisi ini mengacu terhadap dua hal. Pertama adalah memiliki pedal, yaitu sepeda itu bisa digoes ya ataupun bisa dikayuh ya jika misalnya dalam waktu emergency ya, sewaktu baterai itu sudah tidak ada, ataupun ya sewaktu ada baterai mau dikayuh juga bisa sebenarnya ya. Dan kedua adalah kecepatan. Nah, untuk kecepatan untuk daripada sepeda listrik, karena kita mendesain struktur dan sebagainya itu tidak memang untuk kecepatan tinggi, sehingga kecepatan maksimum yang bisa ditempuh oleh sepeda listrik ini adalah mencapai 25 km per jam. Nah, 25 km per jam itu sebenarnya kalau menurut kami sudah cukup cepat ya untuk mencapai daerah-daerah di bawah radius 10 km. Jadi kita juga melihat bahwa desain ini memang untuk jarak medium ataupun short distance transportation gitu. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih rinci di slide-slide berikutnya. Untuk yang ini adalah electric scooter, yang bisa Anda lihat kenapa dinamain skuter, karena ini menyerupai motor. Ya, jadi kita juga bisa tahu bahwa kecepatannya itu juga lebih tinggi, ya kan, bisa mencapai 50 km per jam, dan juga dari segi pemakaian yang di jalan itu juga harus didukung oleh STNK dan plat. Nah, jadi untuk kendaraan berbasis motor ini itu untuk menggunakan di jalan raya itu memang STNK, dan kita itu juga sudah mendapatkan surat uji tipe ataupun NIK daripada Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perhubungan untuk beberapa tipe motor listrik kita. Ya. Yang tipe ketiga ini adalah special purpose vehicle, yaitu untuk kendaraan untuk tujuan khusus. Yang seperti kita lihat bisa digambar mungkin ada kendaraan roda 3 ya, yang seperti dua yang di tengah ini. Ya kan, kendaraan roda 3 yang kita lihat ini bisa saja untuk penyandang cacat ataupun untuk orang-orang yang memang memiliki keseimbangan yang tidak begitu bagus ya, yang tidak pernah memakai motor ataupun sepeda. Nah, jadi kendaraan-kendaraan ini memang memiliki kebutuhan ataupun segmentasi khusus ya, seperti kendaraan roda 3 ya kan, ataupun buggy car yang biasanya itu dipakai di resort ataupun seperti hotel-hotel dan juga padang golf. Nah, yang terakhir ini adalah sport type electric bike yang mungkin memang sedang hot banget sekarang ya, karena pandemi ini kita tahu bahwa sepeda lipat, sepeda gunung itu memang kalau hari Minggu itu banyak sekali berkeliaran di jalan-jalan. Nah, jadi ini adalah tipe-tipe sepeda konvensional yang memang kita sudah modifikasi ataupun kita memang sudah desain dari awal untuk di-equip dengan listrik. Ya, jadi semua produk portofolio kita ini memang kendaraannya itu semuanya berbasis listrik. Ya, jadi kita bisa lihat di 3 gambar pertama yang di sport type electric bike ini adalah
sepeda folding dan juga sepeda gunung. Terus yang terakhir itu adalah modification kit. Nah, untuk modification kit ini adalah sebuah produk yang kita juga desain sendiri, ya kan, untuk dipakai di sepeda-sepeda existing, ya. Jadi mungkin saja kita memiliki sepeda existing di rumah, ya kan. Jadi dengan ukuran yang sewajarnya, yang umumnya, ya kan, kita bisa melakukan modifikasi sendiri dengan memakai motornya, dengan memakai baterai dan sebagainya itu, dan kita bisa mengganti menjadi sepeda listrik gitu. Ya. Nah, ini adalah beberapa rincian ya daripada produk kita yang seperti kita lihat, ini adalah tipe kendaraan listrik, sepeda listrik. Nah, jadi untuk daripada kecepatannya itu tidak melebihi 25 km per jam, ya kan, sehingga memang tidak diperlukan STNK dan SIM untuk mengendarai ini. Nah, sehingga memang untuk target market itu kita lebih mengarahkan kendaraan ini kepada ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu yang belum memiliki SIM ataupun yang memang untuk kebutuhan sehari-harinya itu tidak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh gitu. Dan juga untuk ada beberapa segmentasi di mana anak sekolah ya di atas SMP ya, lulusan SMP ke atas itu pada umumnya juga banyak memiliki produk sepeda listrik seperti ini karena mereka itu yang memang kebanyakan memakai kendaraan pribadi ini untuk ke sekolah gitu, sehingga juga aman ya. Bagi orang tua mereka itu juga merasa ini aman karena tidak bisa terlalu cepat 25 km per jam saja gitu. Ya, jadi memang lebih aman dikendarai oleh teman-teman kita itu yang memang belum memiliki SIM gitu. Ya. Nah, untuk motor listrik ya ini memang untuk menempuh jarak yang lebih jauh ya, yang seperti tadi saya bilang bisa menempuh range mencapai 50 km. Nah, untuk kecepatannya sendiri variatif, bisa ada yang kecepatan 35 km per jam, ada yang bisa mencapai 50 km per jam. Nah, untuk di kota-kota besar kita merasa kecepatan 50 km per jam ini memang sudah sangat cukup ya. Ya memang tidak bisa dibandingkan dengan kendaraan berbasis bensin, berbasis fossil fuel yang bisa mencapai 100 km per jam. Ya, karena ya seperti kita tahu kemacetan itu kan juga menjadi sebuah hal yang wajar di beberapa kota di Indonesia, sehingga memang kecepatan 50 km per jam itu juga sangat memadai gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa spesifikasi untuk sport type electric bike. Nah, ini untuk special purpose vehicle, kita bisa melihat fungsinya itu bisa bermacam-macam. Seperti yang tipe New Robin ini, Google Indonesia memakai kendaraan kita itu untuk melakukan street view mapping. Karena kita tahu ya, mungkin untuk street view mapping ini banyak dilakukan oleh kendaraan-kendaraan kecil. Tetapi karena di jalan-jalan Indonesia itu memang banyak sekali gang-gang kecil ya, yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan misalnya box gitu. Sehingga memang New Robin ini juga dipakai Google Indonesia itu mereka untuk melakukan street view mapping. Ya, kita melihat bahwa segmentasi ini memang yang kita harus gali lebih lagi gitu. Seperti di Angkasa Pura ataupun pengelola bandara ya di beberapa kota di Indonesia seperti di Bali, Bandara Ngurah Rai, terus Bandara Juanda, Bandara Kuala Namu di Medan, ya kan, itu juga sudah memakai New Robin kita itu untuk operasional di dalam terminal daripada bandara tersebut. Nah, selain itu juga ada beberapa perusahaan besar ya yang pada umumnya memang areanya itu sangat luas. Mereka juga memakai tipe New Robin kita ini untuk menarik beberapa barang-barang ya, baik itu dari misalnya dari gudang produksi ke gudang finish good ataupun dari gudang raw material ke gudang produksi gitu. Nah, sehingga memang use case daripada kendaraan listrik ini memang banyak sekali dan beragam sekali gitu. Ya, seperti New Balance ini juga sangat hot ataupun sangat populer ya di beberapa kota seperti Gorontalo, seperti Denpasar ya. Kita juga melihat bahwa New Balance ini memang unik sekali gitu dan banyak sekali pemakai kita itu yang memang tertarik untuk mungkin untuk menggunakan New Balance ini. Oh, ini baterai rusak. Ya. Ini adalah beberapa range harga ya ataupun produk kami ya kan, tetapi tidak semuanya untuk
lebih detail lagi bisa langsung ke website kami juga di selis.co.id. Selain itu kita juga ada melakukan beberapa marketing campaign ya seperti ini. Kita ada berkolaborasi dengan beberapa salah satu perusahaan desain di Indonesia yang memang kalau di Katalis ini banyak sekali teman-teman kita itu yang sangat bagus ya dari arsitek ya kan, dari segi marketing dan sebagainya, itu mereka timnya komplit ya kan, sehingga kita juga berkolaborasi dengan mereka untuk melakukan desain-desain yang unik, yang di luar out of the box gitu. Ya seperti yang kita bisa lihat di sini, itu kita juga sudah melantai di Macau ya untuk pameran ini. Jadi kita juga melakukan pameran di seluruh dunia gitu, dan juga diliput oleh media-media internasional. Nah, ini saya juga sudah jelaskan, namun sebenarnya yang tadi, foto tadi mungkin kita bisa melihat hanya sepeda ya. Namun ada beberapa produk lain lagi seperti sepeda motor listrik ini kita juga sedang kembangkan dengan Grab, karena kita merasa bahwa sebenarnya Grab ini akan sangat membantu edukasi kita terhadap kendaraan listrik di Indonesia gitu. Karena banyak sekali mungkin keraguan-keraguan konsumen ya sewaktu membeli produk baru ini. Misalnya ya kan, kendaraan listrik ini apakah aman dipakai sewaktu hujan? Bagaimana cara menge-charge daripada kendaraan listrik ini, ya kan? Terus bagaimana cara merawat dan sebagainya? Apakah jarak tempuh menjadi sebuah masalah gitu? Mungkin ada range anxiety ya kalau saya sebut ya. Misalnya, oh ini kalau saya hari ini mau dari mau keluar kota nih, boleh nggak saya pakai motor listrik ini gitu, ya kan? Nah setelah 50 km apakah ada colokan ya, walaupun itu memang hanya dicolok kepada soket biasa aja, soket rumahan gitu, udah bisa ngecas gitu, ya kan? Apakah memang saya bisa ketemu colokan tidak seperti pom bensin kayak ya? Kalau pom bensin itu kan mungkin umum sekali di mana-mana gitu. Tapi kalau misalnya colokan yang berbayar ataupun tidak berbayar itu kan tidak ada tempat khusus gitu. Sehingga kita melihat bahwa edukasi yang dilakukan oleh ojek online yang kita sudah kerjasama dengan Grab ini, itu akan sangat membantu untuk membentuk kepercayaan konsumen, ya kan, masyarakat Indonesia untuk memakai kendaraan listrik. Sehingga peran dari pemerintah dan juga peran dari perusahaan-perusahaan swasta seperti ojek online ini, ya kan, itu adalah untuk mendorong bahwa kendaraan listrik ini sebenarnya tidak bukan produk yang tidak dapat dijangkau ya kan, melainkan ini udah produk yang dipakai oleh khalayak ramai gitu ya. Jadi juga bukan merupakan produk yang baru yang belum diuji ya kan, karena ojek online pun sudah makai gitu ya kan. Nah kenapa kita juga harus ragu terhadap produk ini gitu, karena ya seperti yang kita tahu ojek online itu kan juga menempuh jarak yang cukup jauh ya setiap hari gitu ya, tetapi mereka itu juga sudah bisa memilih kendaraan listrik Selis untuk berkolaborasi gitu, menunjukkan bahwa sebenarnya kendaraan listrik ini tidak memiliki banyak keterbatasan lagi gitu ya, karena range anxiety itu ya mungkin kita melihat bahwa kita akan menempuh jarak yang sangat jauh, padahal pada umumnya 80% ya kan daripada waktu kita itu memang tidak menempuh jarak yang terlalu jauh ya, sehingga kendaraan ini memang sudah cukup gitu dipakai. Ya, mungkin sekilas ya dari materi itu, karena keterbatasan waktu juga, saya kembalikan kepada Pak Moderator, ya kan, apakah sesi tanya jawab akan dimulai atau bagaimana? Oke, thank you ya Pak Wilson. Jadi teman-teman udah tahu ya, sangat clear sekali tentang Selis. Jadi bukan cuma sepeda nih Selis ini. Dan mungkin seperti yang tadi Pak Wilson share gitu, di 2040 55% itu kendaraan itu akan kendaraan listrik. Nah, kami ngajakin teman-teman nih yang belum daftar untuk ikut lomba untuk jadi bagian itu. Jadi nanti 2025 gitu kamu bisa bilang ketika kendaraan listrik udah semakin banyak, kamu tahu gitu. Kamu bisa ngomong, dulu saya ikut tuh mencoba mendeskripsikan marketnya kendaraan listrik di kompetisinya UAJ dan SMRC. Pak Wilson, kita tanya jawab sedikit dulu ya Pak, sambil nunggu pertanyaannya dari teman-teman. Silakan Pak. Jadi salam kenal Pak. Saya ini mau nanya nih Pak, kan sebagai seorang CEO yang mikirin semua lah Pak, dari human resource, pajak, distribusi barang dan segala macam.
seberapa penting sih Pak marketing menurut Bapak sebagai seorang CEO dan konsultan, dan mungkin pengalaman sebagai konsultan sebelumnya ya Pak? Seberapa penting gitu marketing untuk perusahaan Bapak? Thank you Pak Timothy atas pertanyaannya. Ya, Iya, Pak. benar sekali Pak. Marketing ini sangat penting sekali Pak ya. Kalau kita lihat, terutama untuk sektor daripada industri yang masih baru ya Pak ya. Kalau saya lihat memang perusahaan kita itu sudah 9 tahun di Indonesia ya. Namun saya masih menggolongkan bahwa industri ini masih sangat baru sekali gitu. Sehingga marketing itu memang adalah bagaimana cara kita meng-create demand, bagaimana cara kita mengkomunikasikan bahwa produk kita ini bisa dipakai dan produk kita ini bagus terhadap konsumen-konsumen. Karena ini merupakan sebuah industri yang baru juga, maka sebenarnya marketing itu kalau jujur sebenarnya lebih penting sebelum sales gitu ya Pak ya. Ya, jadi karena kita juga harus mengkomunikasikan dulu message ini terhadap masyarakat itu bahwa sebenarnya kendaraan listrik itu bagus loh dan bisa loh dipakai gitu ya. Bukan sebuah produk yang tidak bisa dijangkau ya kan, yang masih baru, yang hanya untuk dipakai oleh orang perkotaan dan sebagainya gitu. Ini memang sudah umum bisa dipakai gitu. Jadi sehingga maka marketing itu bagaimana cara kita men-reach kepada calon-calon konsumen kita itu memang sangat penting sekali sih Pak gitu. Karena industri kita ini juga masih baru dan juga masih banyak keraguan-keraguan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dijawab maksudnya yang mau ditanya gitu oleh calon-calon konsumen kita Pak gitu. Ya. Oh, oke Pak. Ya Pak, masih sangat baru ya Pak, walaupun sudah 9 tahun gitu. Tapi kayaknya Benar. masa depannya di listrik ya Pak ya? Karena Ya, buminya semakin sakit, terus emisi karbon itu sepertinya penyebab utama kayaknya Pak. Atau gimana gitu Pak? benar Pak. Jadi ini sebenarnya di-drive ya kan oleh ya memang global trend ya Pak ya, seperti yang tadi saya udah sebut ya kan. Sebenarnya ini bukan hanya di Indonesia saja gitu. Di seluruh dunia pun itu pemerintah-pemerintah di berbagai negara itu sudah mendorong adopsi daripada kendaraan listrik ini gitu. Nah, sebagai Indonesia sendiri ya kan saya melihat pemerintah juga sudah mengupayakan untuk mendorong hal ini dan yang saya harus acukan jempol ya untuk pemerintah kita ini adalah lebih mengarah kepada sebenarnya kita menyiapkan diri itu bukan hanya untuk menjadi pengguna daripada kendaraan listrik ini, melainkan pemerintah kita ini juga ingin mengembangkan industri ini dari hulu sampai hilir ya, seperti tadi saya udah briefing ya bahwa sebenarnya kita melihat pemerintah sangat serius sekali untuk mengembangkan kendaraan listrik ini. Ya, namun pemicunya itu ya itulah Pak yang tadi kita sebut mungkin bahan fossil fuel yang mungkin semakin menurun ya kan, dan juga kita juga mengalami polusi udara yang sangat parah ya di berbagai kota di seluruh Indonesia ya kan. Nah, sehingga kendaraan listrik ini memang merupakan sebuah solusi untuk berkendara di masa depan sih Pak. Itu pendapat kami. Siap. Terima kasih Pak. Pak, ini ada pertanyaan nih. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi intinya kurang lebih sama gitu Pak. Mereka tuh pengen tahu sepeda Selis ini tuh kalau sekali diisi dayanya itu bisa tahan berapa lama, terus di mana bisa mengisi dayanya, mungkin cara teknisnya Pak. Karena jujur saya juga nggak kebayang gitu Pak, apa dicolok aja kayak ngecas HP atau juga gimana lah gitu Pak. Terus kalau sekali misalnya dicas, itu bisa buat berapa jam ya Pak? Soalnya ada yang mau nanya nih, apa cocok untuk perjalanan jauh seperti touring luar kota? Mungkin nanti dia mau keliling Indonesia Pak. Iya. Oke, baik. Share mungkin Yang Pak. memang itu pertanyaannya sangat umum ya Pak ditanyakan. Maka dengan itu saya bilang bahwa sebenarnya edukasi yang kita lakukan 9 tahun ini memang belum terlalu efektif untuk mengkomunikasikan hal ini terhadap seluruh masyarakat kita, ya kan. Ini terbukti ya dengan banyaknya pertanyaan mengenai kendaraan listrik, ya kan. Bagaimana cara ngecas dan sebagainya. Nah, saya mungkin jawab satu persatu. Pertama, kita karena produk range kita itu lumayan bervariatif ya, ada 30 SKU lebih, maka mungkin saya akan contohkan beberapa tipe aja gitu Pak, yaitu mengenai sepeda listrik gitu. Nah, kalau kita lihat sepeda listrik ini memang waktu pengecasannya itu bervariatif dari 4 sampai 5 jam tergantung daripada daya baterai yang sudah kita pakai ya. Ya misalnya sisa 50% atau
ataukah sisa 20%. Nah, kalau misalnya sisa 50% mungkin hanya 2-3 jam gitu. Tapi kalau udah mau hampir habis ya lebih lama. Ya seperti halnya handphone dan alat-alat elektronika yang lain, Pak. Kedua, untuk mengecas ini memang hanya perlu soket 220 volt, Pak, yang kita umumnya pakai di rumah, Pak. Jadi di Indomaret ataupun di minimarket dan di rumah itu sebenarnya kita bisa mengecas. Ya, benar, semua kendaraan listrik ini. Nah, dari PLN sendiri itu juga sudah membentuk yang mereka namakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, Pak, SPKLU, ya kan? Ataupun ada beberapa SPLU, Pak, stasiun pengisian listrik umum. Nah, jadi itu adalah berupa colokan-colokan aja, Pak, yang kita memang bisa temuin di berbagai lokasi ya, Pak, yang ramai gitu. Ya, karena itu memang SPLU itu bisa dipakai juga oleh misalnya pedagang kaki lima ataupun misalnya pemakai kendaraan listrik gitu untuk mengecas kendaraan listrik mereka sewaktu ya daya baterai itu turun gitu, Pak. Nah, jadi as simple as it is, Pak, ini dicas itu bisa dimanapun ya, dicolok 220 volt saja gitu. Nah, untuk kecepatannya sendiri bervariatif ya. Kalau kita ngomong sepeda listrik itu memang 25 km per jam ya. Untuk jarak tempuh rata-rata itu sekitar 30 km, Pak. Ya, jadi sekali ngecas. Ini biasanya kita mengukurnya itu adalah sekali ngecas, jarak tempuhnya itu adalah 30 km. Jadi kita pada umumnya mengukur kendaraan listrik itu tidak memakai bisa dipakai berapa lama gitu, bukan bisa dipakai berapa lamanya, namun adalah jarak tempuh daripada kendaraan listrik ini setelah pengecasan full. Nah, jadi ya kira-kira itu sih Pak triks daripada kendaraan listrik ini. Nah, kalau untuk dipakai jarak jauh sebenarnya bisa, ya kan? Namun karena keterbatasan daripada lamanya pengecasan daripada baterai ini yaitu 4-5 jam, maka pemakaiannya itu memang harus diatur. Misalnya kalau tadi ada teman-teman yang mau touring keluar kota, ya mungkin kita juga harus mencari tempat peristirahatan ya kan setelah 50 km ataupun setelah 30 km gitu, Pak. Ya, jadi sebenarnya bisa dipakai, namun ya setelah 30 km kita harus mengecas, setelah itu dipakai kembali gitu. Setelah 4-5 jam setelah full gitu. Ya, jadi sebenarnya lebih mengarah kepada kita mungkin harus menyesuaikan ya waktu dan juga kondisi pemakaiannya gitu. Bukan tidak bisa dipakai jarak jauh sih, melainkan kita sebagai pemakai itu ya harus menyesuaikan cara pemakaiannya gitu, dan harus merencanakan sih gitu. Oke, terima kasih Pak Wilson, sangat clear tuh. Jadi kalau ada yang mau coba, please dihitung banget berapa kilometer yang akan ditempuh dan itu ya Pak ya tadi masa pengisian baterainya. Benar. Nah ini Pak, saya ada pertanyaan lagi, tapi Bapak sangat boleh tidak menjawab kalau misalnya terkait dapurnya Selis gitu ya Pak ya. Jadi saya tadi penasaran tuh Pak, jadi target marketnya tuh kan anak-anak yang mungkin belum punya SIM, mungkin ke sekolah gitu, tapi kan anak SMA gitu, belum boleh seharusnya punya SIM. Kemudian juga orang tua yang mungkin tidak memiliki jarak tempuh yang jauh gitu ya Pak. Nah, karena demam sepeda pandemi ini, wah sekarang di mana-mana Pak, bener. Di Jogja juga kena demamnya. Itu bergeser nggak Pak, target marketnya Selis? Sebenarnya bukan, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, kalau saya tambahkan Pak, era yang sekarang di mana sepeda itu banyak sekali, itu sebenarnya bukan bergeser sih Pak. Namun memang dari dulu kita sudah memiliki produk untuk berbentuk sepeda yang tadi saya sudah jelaskan seperti begitu ya Pak ya. Ya Pak. Nah, jadi sepeda-sepeda lipat ataupun sepeda gunung ini. Malah memang sebenarnya karena sekarang lagi demam sepeda ini, kita lagi bagus-bagusnya nih Pak gitu menjajaki market ini ya karena kan kita tahu ya bahwa demam sepedaan ini sekarang itu juga kebanyakan didominasi oleh masyarakat yang mungkin usianya lebih muda ya Pak ya kalau benar, saya Pak, benar, Pak. Nah usianya lebih muda yang memang lebih fit gitu untuk memakai sepeda gitu Pak. Namun, saya juga melihat ada segmentasi di mana usia mungkin di atas 45 tahun ke atas, mereka mungkin sudah tidak begitu fit, ya kan? Namun, masih tetap ingin mengikuti, ya kan, perkembangan zaman ini ya, ataupun hobi-hobi yang baru ini, ya kan? Sehingga memang sepeda listrik ini merupakan sebuah solusi gitu, Pak, bagi segmentasi tersebut. Nah, jadi sepeda ini bisa dipakai di 3 moda ya, Pak ya.
mungkin saya jelaskan sedikit mengenai fitur Boleh, Pak. ini. Pertama adalah moda manual. Moda manual itu sebagaimana kita mengkayuh ya sebuah sepeda ya. Jadi kita bisa kayuh sih Pak, sebagaimana sepeda manual gitu. Moda kedua adalah memakai pedelec Pak, yang kita sebut sebagai pedal assist ataupun pedelec. Nah, jadi pedal assist ini adalah kita mengkayuh, namun listriknya itu kita nyalain Pak, sehingga itu membantu untuk mendorong dari belakang Pak, karena kita memang memakai motor yang kita letakkan di belakang sepeda kita. Nah, jadi itu impact-nya apa Pak? Impact-nya itu kalau sewaktu mengayuh itu jadinya lebih enteng sih. Jadi jadinya lebih gampang gitu. Jadi bisa didorong dari belakang. Nah, ataupun yang ketiga adalah memakai akselerator. Akselerator ini seperti kita mengendarai motor metik ya Pak ya. Jadi ada seperti gas ataupun akselerator yang kita tinggal muter aja ya kan, tinggal kita operasikan itu sudah jalan sendiri gitu. Nah, jadi untuk konsumen segmentasi yang tadi saya bilang usianya yang di atas 45 tahun ke atas ini sebenarnya mereka juga bisa memilih gitu. Saya mau berolahraga, ya kan, juga saya bisa memakai moda manual. Sewaktu saya letih, ya kan, ataupun sewaktu perjalanan pulang. Biasanya waktu perjalanan pulang itu kan mungkin udah agak terik, udah agak iya benar Pak. capek gitu ya Pak ya. Jadi habis makan itu Pak biasanya. Habis makan, iya benar, habis makan bakmi gitu ya Pak. Jadi, nah itu kita juga bisa memakai moda-moda elektrik sepeda yang lain gitu Pak. Sehingga ini merupakan sebuah opsi yang sangat bagus sih Pak untuk segmentasi tersebut. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak sebenarnya bukan artinya kita merubah Pak, tetapi melainkan kita melihat bahwa ada potensi yang kita belum benar-benar kembangkan di segmentasi ini gitu. Nah dengan adanya demand sepeda ini kita melihat bahwa ini sangat bagus sekali untuk dikembangkan Pak. Dan jujur aja ya memang sampai sekarang sih produk kita sudah terjual banyak banget Pak untuk yang tipe-tipe seperti begitu, sampai inden banget gitu Pak. Nah jadi itu yang memang kita juga harus kebut untuk produksinya sih. Oke, siap-siap Pak. Pak lanjut lagi ya Pak. Silakan Pak. Ini terkait kehandalan nih Pak. Nanti apa ya? Gimana ya nanyanya? Apa mungkin masalah-masalah yang pernah dialami itu kalau terkait sepeda listrik itu apa ya Pak? Terus kemudian baterainya itu perlu di maintenance atau perlu diganti setiap berapa tahun sekali gitu Pak? Pokoknya purna jualnya itu Selis komitmennya gimana sih Pak? Pengen tahu nih teman-teman. Ya, baik. Pertanyaannya sangat bagus Pak Timo. Ya, seperti yang kita tahu ya, kita mengkategorisasikan industri kita ini sebagai industri otomotif dan juga elektronika. Ya, dua industri ini memang sangat purna jual itu sangat penting bagi kedua industri ini. Ya, berikut juga dengan sepeda listrik ataupun seluruh produk kita ya. Nah, jadi maka itu purna jual itu memang kita sangat pentingkan ya dari segi dua hal. Pertama adalah suku cadangnya dan kedua itu adalah pelayanannya ataupun pemasangannya ataupun maintenance-nya Pak. Ya, karena kita tahu bahwa produk kendaraan listrik ini mungkin masih baru ya dikenal oleh masyarakat sehingga banyak sekali bengkel-bengkel sepeda ataupun bengkel-bengkel sepeda motor itu belum memiliki pengetahuan tentang produk ini. Maka dengan karena kita mengenal bahwa adanya keterbatasan ini, maka kita membentuk banyak sekali 3S ya, sales, service, dan spare part, ataupun sales center kita itu di berbagai kota di Indonesia gitu ya. Tadi saya sebut, kita akan bentuk 500 sales center untuk 1,5 tahun ke depan gitu. Nah, jadi purna jual itu sangat penting Pak, karena suku cadang dan juga servisnya itu memang sangat dibutuhkan ya bagi pemakai kendaraan listrik bermerek Selis kita ini. Nah, untuk mengenai suku cadang yang tadi Bapak sebut, misalnya baterai dan sebagainya itu memang salah satu consumables ya Pak ya, itu adalah suku cadang yang aus Pak dipakai. Seperti halnya baterai ataupun aki yang kita pakai di motor dan juga di mobil ya Pak ya. Itu kalau di mobil sama motor itu mungkin 1 tahun ya Pak ya. Nah, kalau di kendaraan listrik ini biasanya kita hitung berdasarkan cycle. Cycle itu 1 cycle sama dengan 1 kali pengecasan dan 1 kali pemakaian gitu. Nah, jadi untuk baterai sendiri itu kita dibagi menjadi 2. Satu adalah baterai lead acid ya, ataupun baterai basah. Dan satu lagi itu adalah baterai kering yang kita sebut sebagai baterai lithium. Nah, seperti yang Anda bisa lihat untuk beberapa tipe sepeda yang di sini itu semuanya memakai baterai lithium. Untuk baterai lithium itu bisa menempuh 2.000 sampai 3.000 cycle.
2.000 sampai 3.000 cycle itu memang cukup lama ya, sekitar kalau pemakaian setiap hari aja itu udah bisa 5 tahun ke atas lah ya. Ya, kalau untuk baterai basah itu memang hanya 800 cycle. 800 cycle itu sekitar 2 tahun ya kalau kita memakai setiap hari. Nah, jadi itu juga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman ya kan bahwa komponen yang nantinya akan sering diganti ya selain ban dan juga ada beberapa komponen mechanical yang lain itu adalah komponen seperti baterai ya. Jadi kalau untuk komponen mekanikal yang lain itu misalnya seperti ban dan juga seperti pedal ataupun rantai kalau ada yang memakai rantai dan sebagainya itu memang itu adalah komponen yang sewajarnya memang diganti ya karena itu akan menjadi consumables kita menyebutnya itu ya. Namun ya kalau kita lihat dari segi perawatan ya itu cukup gampang. Jadi seperti halnya mungkin mobil kita perlu on off ya setiap hari atau menjaga akinya itu ya untuk kendaraan listrik itu juga seperti begitu. Jadi akinya itu ya memang tidak boleh tidak dicas dalam waktu yang lama sekali gitu. Jadi memang lebih sering dipakai, lebih sering kita maintenance itu akinya akan bertahan lebih lama sih. Oh, oke. Kira-kira begitu sih, Pak. Clear ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya sedang menguji coba di kompetisi kita, terus ada yang nanya tentang purna jual, please nge-refer ke jawabannya Pak Wilson. Sangat clear. Pak, lanjut lagi Pak. Saya pengen nanya nih terkait, ini ada beberapa yang concern terkait apakah Celis ini joint venture dengan produk asing dan terkait TKDN-nya Pak. Ada nggak ya Pak aturan TKDN gitu buat sepeda listrik atau cuman buat perusahaan elektronik gitu TKDN itu Pak? Ya, oke, thank you Pak pertanyaannya. Ya. Pak. Nah, untuk joint venture kita belum ya Pak ya, namun memang banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang mencari kami, ya kan. Kita memang pure nasional sih Pak, jadi kita brandnya juga Indonesia dan juga perusahaan kita itu adalah PMDN Pak, jadi bukan tidak ada intervensi dari asing. Nah, itu Pak untuk pertanyaan pertama, dan untuk kedua adalah untuk TKDN Pak. Nah itu adalah pertanyaan sangat bagus Pak, karena pemerintah sendiri seperti yang diatur di Perpres nomor 55 tahun 2019, TKDN itu adalah merupakan sebuah syarat untuk nantinya dipilih menjadi sebuah perusahaan yang akan dikembangkan ataupun yang akan didorong oleh pemerintah. Ya. Seperti yang kita tahu, ya kan, di era pemerintahan Pak Jokowi ini, Pak Jokowi juga memiliki impian ya bahwa kita itu jangan hanya sebagai pemakai saja daripada kendaraan listrik ini, kita juga harus mengkontribusi, kita juga harus memiliki merek-merek nasional, kita juga harus mampu memproduksi komponen-komponen tersebut, ya kan, mampu memproduksi kendaraan listrik itu di Indonesia gitu, bukan hanya mengimpor dan memakai gitu. Nah, jadi TKDN ini merupakan sebuah hal penting juga yang diregulasi oleh pemerintah gitu. Namun regulasi itu memang bertahap ya, kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa TKDN itu harus mencapai misalnya 100% dalam jangka waktu 3 tahun gitu, karena itu merupakan sebuah hal yang mustahil. Kita juga harus melihat bahwa dari segi produsen seperti kami, kita juga melihat bahwa quantity itu penting sekali gitu untuk mencapai TKDN yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau tidak salah, pemerintah mengharuskan untuk motor listrik ya kendaraan roda 2 untuk mencapai TKDN 35% Pak di tahun 2023, sebelum tahun 2023. Nah, 35% ini memang belum begitu besar ya. Namun untuk mencapai itu ya kita juga harus mencapai kuantiti tertentu sehingga kita juga bisa mendorong UMKM ataupun produsen-produsen komponen yang lain itu untuk menginvestasikan mesin, menginvestasikan dana ya kan untuk mengembangkan dan juga memproduksi komponen-komponen ini secara lokal dan secara nasional gitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak, sebenarnya TKDN ini sangat penting Pak dan diatur ya oleh pemerintah, ya kan. Namun dari segi implementasinya itu memang masih belum kita lihat ya karena ini memang masih bersifat strategik Pak, masih bersifat jangka panjang gitu ya. Jadi bukan dalam 2 tahun ke depan ya kan atau dalam jangka waktu dekat sih. Kira-kira ya. Siap Pak Wilson. Makasih Pak. Pak, ini nanya
mepet-mepet marketing sedikit ya Pak, biar nanti jadi bekalnya teman-teman kalau ikut kompetisi gitu. Kan kita tuh hobi banget ya mengimpor segala macam dari luar gitu Pak. Jadi kayak misalnya tradisional dan digital marketing gitu, sekarang semuanya tuh fokus digital gitu. Padahal mungkin ada pangsa pasar yang ya Indonesia ya Pak, email aja mungkin, bukan email lah, internet aja mungkin belum familiar gitu ya Pak. Itu menurut Bapak ya mungkin seterawangan Bapak lah sebagai CEO gitu, bagaimana sih Pak penerapan tradisional dan digital marketing di Indonesia sekarang ini gitu Pak? Apakah itu, Pak? Berarti secara umum ya Pak ya? Secara umum boleh Pak, kalau mepet-mepet ke sales juga nggak apa-apa Pak. Baik. Mungkin saya menjawabnya mungkin lebih mengarah kepada industri kita ya Pak, yang kita boleh, Pak. alami dan juga yang kita sudah melihat apa yang kita sudah coba Pak. Seperti yang tadi Bapak bilang itu traditional way sama digital way itu kita sudah coba sih Pak gitu, dan kita sudah implementasikan gitu. Nah, masing-masing memang merupakan ada keuntungan pros dan cons ya Pak ya daripada channel masing-masing gitu. Seperti yang kita tahu mungkin traditional market itu ataupun offline ya Pak, offline itu ya itu memang pastinya akan terus mendominasi Pak, setidaknya untuk 5 tahun ke depan kalau saya lihat gitu Pak. Mengenai pangsa pasar di seluruh Indonesia ya karena memang banyak sekali konsumen terutama terhadap produk kita ini kan belum begitu familiar ya Pak ya, misalnya bagaimana cara mengendarai, terus kita juga harus langsung berkomunikasi dengan mungkin pegawai toko dan sebagainya. Jadi traditional market ini memang merupakan sebuah cara berbelanja yang lebih diminati untuk industri kita ini Pak. Ya, namun ya kan di era pandemi ini seperti kita tahu Pak, mungkin kan keluar rumah itu ya kalau nggak penting-penting banget mungkin nggak usah gitu ya Pak ya. Nah, jadi banyak sekali konsumen itu yang melihat dan juga mereview produk kita itu secara online gitu Pak. Namun berbelanjanya itu di offline. Ya, jadi kita juga melihat O2O sih Pak, online to offline integration ini penting sekali ya untuk marketing kita ini, ya kan. Jadi kita untuk seperti memakai KOL ataupun memakai influencer ya Pak ya, untuk mengendorse ataupun menginformasikan secara marketing kepada konsumen supaya reach-nya itu bisa lebih luas, ya kan. Nah itu memang memakai online Pak, ya kan, untuk supaya kita reach terhadap konsumennya itu lebih luas dan lebih cepat Pak. Namun kita juga harus didukung oleh offline-nya Pak. Ya, kalau misalnya tidak ada offline-nya, ya akhirnya mungkin konsumen tahu Pak mungkin mengenai produk kita, tetapi mereka mungkin agak segan gitu membeli secara online karena pertama mungkin ya mereka memikirkan suku cadangnya bagaimana, purna jualnya bagaimana, karena misalnya saya tinggal di Blitar gitu ya, saya mau order tapi mengetahui bahwa kalau saya harus servis, saya harus ke Jogja gitu misalnya. Ya, kan mungkin orang jadi ragu ya untuk membeli produk kita gitu, ya kan, walaupun mereka juga bisa membeli secara online gitu. Ya, jadi maka dengan itu menurut saya sebenarnya online to offline integration ini penting sekali Pak. Jadi kedua ini memang memiliki pros dan cons sendiri dan kita harus bisa memanfaatkan Pak kedua channel ini gitu untuk reach kepada konsumen kita secara cepat menggunakan online, namun offline kita itu juga harus didukung dengan adanya point of sales, dengan adanya suku cadang dan purna jual yang memadai. Oke Pak, nah itu teman-teman. Jadi marketing itu nggak cuma bicara tentang sampai sejauh mana sih orang tahu tentang produk kita, tapi sampai mereka beli, sampai closing ya Pak. Itu malah yang lebih penting ya dari marketingnya Pak. Benar Pak, benar. Jangan cuma tahu ya, tapi nanti nggak beli gitu. Jadi makanya butuh kombinasi online dan offline. Benar Pak, itu pandangan kita sih Pak. Ya karena konsumen kan juga harus diyakinkan juga ya Pak ya dengan adanya store offline ya. Karena kita juga produknya sekali pakai udah habis gitu. Ya kan. Oke Pak. Pak, kita punya waktu masih 5 menit, jadi mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi nih bisa dijawab nih Pak. Siap. Terkait kecelakaan Pak, terus kemudian regulasi tentang regulasi terutama di jalan gitu ya Pak, regulasi tentang sepeda listrik itu kan belum benar-benar clear ya di Indonesia gitu Pak. Kalau misalnya nanti jalannya gimana, itu jadi tantangan atau
Gimana Pak pihak Selis melihatnya gitu? Terkait regulasi-regulasi gitulah Pak. Siapa? Ya, jadi tadi saya ada sedikit menjelaskan yang mengenai peraturan Menteri Perhubungan tahun 2020 nomor 45 ya tentang kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik. Nah, sebenarnya di PM ini sudah diulas ya Pak ya mengenai faktor-faktor safety, faktor-faktor pemakaian daripada kendaraan-kendaraan yang berbasis listrik yang beroda dua Pak. Terutama misalnya otopet yang Anda bisa lihat di gambar sebelah ataupun sepeda listrik kita. Nah, jadi sebenarnya sudah diatur sih Pak bahwa sepeda listrik itu memang ya bisa dipakai di jalan-jalan tertentu ya Pak ya. Pada ya kalau misalnya perlu detailnya memang ada di dalam, tapi memang di permen ini disarankan ya kan untuk penggunaan sepeda listrik itu memang dipakai di jalan-jalan khusus seperti jalur sepeda ataupun jalur pedestrian yang lebar ataupun di zona-zona tertentu Pak. Nah jadi untuk secara safety ini Kementerian Perhubungan memang sudah mengadakan regulasinya. Namun turunannya ini kan masih banyak Pak. Ya kan seperti yang kita tahu mungkin di beberapa kota itu belum banyak ada jalur sepeda ataupun jalur khusus. Nah, jadi kita memang sedang menunggu regulasi juga dari pemerintah daerah untuk menerbitkan turunan daripada regulasi Kementerian Perhubungan ini. Misalnya apakah seperti di Solo atau di Jogja ya kan kita mau membentuk jalur sepeda sepanjang berapa kilometer dan sebagainya. Nah, jadi itu memang butuh implementasi daripada pemerintah daerah sih Pak untuk mengadakan infrastruktur daripada pemakaian untuk kendaraan-kendaraan listrik ini Pak, yang light vehicle ataupun kita sebut sebagai personal mobility device. Ya. Oke Pak, thank you Pak. Jadi clear ya teman-teman. Ya memang sudah ada peraturannya, tapi kan kita tahu lah Indonesia itu sangat aneka ragam gitu dari timur ke barat. Jadi mungkin implementasinya juga tetap butuh bantuan dari pemerintah daerah. Nah, jadi yang saya tangkap tadi ya Pak, dari hasil sharingnya Pak Wilson, itu yang pertama memang Selis ini adalah salah satu perusahaan kendaraan listrik, ya, bukan hanya sepeda listrik. Dan diperkirakan di tahun 2040 nanti ini akan mendominasi, karena buminya sakit, dan emisi karbon itu adalah pencipta salah satu sumber utamanya. Lalu kemudian bagi Pak Wilson sendiri selaku CEO, marketing itu sangat penting, terutama bagi Selis. Karena ini menurut Pak Wilson lagi, ini perusahaannya masih sangat muda gitu, baru bisa ngerangkak mungkin. Nanti akan semakin lari dan salah satu bahan bakarnya adalah marketing yang baik. Terus nih saya highlight kompetisi kita lagi, teman-teman yang sudah mulai bosan study from home karena cuma tugas saja mungkin atau ya bosen lah belajar sambil rebahan gitu, kami sangat-sangat mengundang teman-teman untuk ikut di Selis Marketing Research Competition. Pak Wilson tadi sudah share sangat banyak tentang produk-produknya, juga mungkin bahkan tentang marketingnya gitu ya. Itu adalah beberapa hal yang bisa memberikan insight buat kamu mengerjakan studi kasus yang nanti dipelajari. Dan yang paling penting lagi, pendaftarannya gratis. Hadiahnya itu uang tunainya saja 20 juta. Nanti masih ditambah lagi dari produk-produknya Selis. Terima kasih sekali lagi Pak Wilson untuk waktunya, untuk sharing knowledge-nya. Benar-benar bantu kami untuk lebih paham lagi tentang Selis. Dan saya mohon maaf kalau ada salah kata atau gimana lah. Saya kembalikan kepada Mbak MC ya, Mbak Jacinta, monggo Mbak. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih untuk Pak Wilson, selaku Direktur dari PT Selis Juara Baik Indonesia. Terima kasih untuk sharingnya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih untuk Pak Timothy sebagai moderator, sangat menarik sekali ternyata bincang-bincangnya dan sesi tanya jawabnya. Sekarang kita langsung aja nih ke acaranya yang paling ditunggu-tunggu. Sebelumnya, nanti di akhir akan saya share untuk link absensi dan link untuk pendaftaran. Jadi buat kalian-kalian yang setelah mengikuti webinar ini tertarik nih untuk ikut SMRC ini, langsung aja bisa kalian daftar di situ. Satu kelompok itu 3 orang dan harus dari universitas sama, tapi tidak harus dari fakultas yang sama. Langsung aja kita ke acara selanjutnya, yaitu launching dari SMRC ini sendiri.
Untuk Agatha Ita, silakan saya persilakan untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Jacinta atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agatha Purwita Indriani. Jadi di sini saya selaku ketua dari SMRC, yaitu Sales Marketing Research Competition pada tahun 2020 ini. Jadi pada kesempatan kali ini, setelah kita sudah bincang-bincang dengan Pak Timo dan Pak Wilson, itu aku lebih mau menjelaskan lagi sih tentang apa sih SMRC itu, kemudian bagaimana cara mendaftarnya, kemudian untuk lebih dalamnya lah dari SMRC ini. Jadi yang akan saya bahas pada siang hari ini itu yang pertama adalah tentang SMRC, dan tunggu adalah hadiah pemenangnya. Nah, untuk yang sudah mulai bertanya-tanya apa itu SMRC, kemudian dari tadi disebut-sebut SMRC. Nah, SMRC sendiri itu merupakan sebuah kompetisi, yaitu marketing research, yang pada tahun 2020 ini kami, Program Studi Teknik Industri dari Universitas Atmajaya itu berkolaborasi dengan PT Juara Baik, yaitu Selis, yang produknya juga sudah dijelaskan oleh Pak Wilson tadi sebelumnya. Kemudian tahun 2020 ini kami mengangkat tema, yaitu Jam Hooks, di mana tema ini memiliki arti, itu perusahaan harus tepat dalam menentukan strateginya agar dapat meningkatkan kinerja pemasaran. Karena kan di masa pandemi ini itu kan pasti ada perbedaan perilaku nih dari konsumen sebelum masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya strategi yang tepat itu dapat dihasilkan dari riset-riset yang tepat. Kemudian tahun 2020 ini merupakan tahun ke-6 dari program studi teknik industri yang mengadakan marketing research berskala nasional. Pada tahun 2013 kami juga melaksanakan marketing research yang bekerja sama dengan Kospos. Kemudian tahun 2014 ini kami berkolaborasi dengan PT Federal Karya Tama yang merupakan anak dari PT Mitra Pinastika Mustika Tbk, dan tentu saja untuk setiap tahunnya itu memiliki tema atau tagline yang berbeda-beda. Pada tahun 2014 ini ada Beyond Analytical Thinking, kemudian tahun 2015 itu tagline-nya adalah Unbounded, itu bekerja sama dengan PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Kemudian untuk tahun 2016 itu kami bekerja sama dengan MPM Distributor, itu adalah perusahaan dari PT Mitra Pinastika Mustika yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Dan yang terbaru itu kami juga berkolaborasi dengan PT Martatila Art Group, itu pada tahun 2018. Nah, untuk yang sudah mulai ada bayangan nih, kira-kira pendaftarannya itu gimana, terus biaya pendaftarannya berapa, ini aku akan bahas pendaftaran SMRC. Jadi untuk syarat dan ketentuannya itu adalah mahasiswa S1 semua program studi ya. Jadi event kita ini terbuka untuk universitas se-Indonesia. Jadi satu tim itu terdiri dari 3 orang. Dan teman-teman nggak usah khawatir kalau misal punya teman nih yang jago di dunia marketing tapi beda prodi. Nah, di SMRC ini itu satu tim nggak harus di satu prodi yang sama. Jadi cukup universitasnya aja yang sama, tapi kalian bisa mix satu tim itu dari beberapa prodi, kayak gitu. Kemudian kalau misal ada yang tanya, Kak aku mau ngajak temanku tapi dia nggak ikut webinar ini. Nah, nggak usah khawatir. Jadi webinar ini sebagai perkenalan kita juga ke kalian, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman itu nggak boleh ngajak teman kalian yang nggak ikut webinar. Jadi silahkan kalau sudah mulai ada bayangan nih mau ngajak teman yang lainnya, boleh dikontak langsung. Kemudian untuk biaya pendaftarannya itu gratis ya teman-teman. Kemudian ada biaya registrasi ulang sebesar 150.000. Kapan lagi nih daripada gabut di rumah, mending langsung isi link pendaftarannya karena tidak dipungut biaya.
Kemudian mungkin ada pertanyaan, Kak, kok biaya pendaftarannya itu gratis, tapi ada biaya registrasi ulang sebesar 150.000, itu gimana ya? Nah, jadi untuk biaya pendaftaran ini itu memang gratis dan teman-teman itu cuman tinggal isi data diri dari satu tim. Jadi tiga orang itu mengisi data diri di link yang nanti akan diberikan oleh panitia. Kemudian mengirimkan bukti bahwa teman-teman masih menjadi mahasiswa aktif di universitas teman-teman sendiri. Kemudian tinggal dikirim aja. Nah, nanti setelah form pendaftaran teman-teman diterima oleh panitia, itu setiap kelompok akan dikontak oleh LO dari kami dan akan diberikan studi kasus. Nah, studi kasus ini nanti dapat dipilih dan teman-teman sudah mulai bisa cari-cari ide untuk strategi pemasaran yang gimana, kemudian mau mulai ngerancang, dan nanti untuk registrasi ulang itu datang, dan teman-teman juga mengumpulkan report dari paper atau laporan yang sudah disusun dari studi kasus yang ada. Jadi biaya registrasi ulang ini sebesar 150.000 untuk syarat paper atau reportnya itu diterima. Kemudian di sini juga mau ya, karena sebenarnya SMRC ini cukup panjang ya. Jadi pada tanggal 20 Juli kemarin kami sudah membuka pendaftaran. Nah, pada tanggal 11 Agustus ini kami melaunch kembali. Kebetulan teman-teman juga banyak yang tertarik ternyata di dunia marketing. Nah, untuk registrasinya masih dibuka sampai sekarang. Buruan aja yang sudah mulai ada bayangan kira-kira mau ngajak teman-teman yang lainnya. Kemudian untuk konfirmasi pembayaran itu maksimal tanggal 25 September. Nah, seperti yang udah aku jelaskan tadi, itu teman-teman juga harus mengumpulkan report kan, jadi buruan aja daftarnya, nggak usah nunggu-nunggu lagi, karena untuk penyusunan report sih menurutku juga butuh beberapa waktu ya, jadi jangan mepet-mepet dari tanggal 25 September ini. Kemudian nanti batas pengumpulannya itu tanggal 26. Nah, setelah report dari teman-teman itu diterima, itu akan disaring, kemudian dicek kelengkapan berkasnya, kemudian kesesuaian dengan studi kasus yang dipilih, kemudian bagaimana teman-teman membahas mengenai studi kasus yang dipilih. Kemudian nanti akan ada tahap implementasi, itu dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober sampai 30 November. Nah, itu di implementasi ini, itu teman-teman mulai memperdalam lagi. Jadi strategi yang sudah dirancang di proses sebelumnya, sebelum implementasi itu, mulai diimplementasikan. Kemudian, nanti juga kami menyediakan webinar untuk pembekalan peserta untuk di tahap implementasi. Nah, setelah itu ada technical meeting dan workshop untuk semua peserta yang masuk. Dan yang terakhir itu adalah presentasi final yang diadakan pada tanggal 3 sampai 4 Desember. Nah, ini adalah hadiah pemenang untuk teman-teman yang berhasil menyusun report dan melakukan implementasi sebaik-baiknya. Jadi hadiahnya tuh oke banget, padahal biaya pendaftarannya gratis dan biaya registrasi ulangnya cuma 150.000 kan. Kapan lagi ada event yang memberikan hadiah sebesar ini? Juara satu itu Imex. Mungkin tadi sudah muncul nih si Imex di slide Pak Wilson. Coba kalau misal teman-teman mau search berapa kira-kira harganya si Imex ini, kemudian teman-teman juga bisa dapat uang tunai. Selain dari produk selis itu sebesar 6 juta untuk juara satunya, kemudian dapat plakat dan e-sertif. Nah, untuk juara duanya itu juga dapat produk dari selis yaitu Eagle Prix dan mendapatkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan plakat serta sertifikat. Untuk juara 3 itu produk dari selis yaitu Murai, kemudian uang tunai itu sebesar 4 juta rupiah, kemudian ada plakat dan e-sertif. Nah, untuk total uang tunai sebesar 20 juta ini itu juga sudah termasuk dari juara harapan 1 dan 2. Jadi juara harapan 1 dan 2 mendapatkan uang tunai sebesar 2.500.000 dan
plakat dan sertifikat. Nah, untuk teman-teman yang sudah mulai mau mendaftar atau sudah mendapatkan timnya, itu boleh banget langsung ajak teman-temannya dan bisa langsung buka link pendaftaran kami dan bisa langsung isi formnya. Untuk mempersingkat waktu sih, apabila teman-teman ada pertanyaan di luar webinar ini, bisa banget langsung kontak kami di official account line @prj7993x. Bisa di screenshot dulu atau mau langsung di add juga boleh. Kemudian yang baru suka main Instagram, lihat-lihat dulu di akun kami SMRC UAJ. Nah, di bio kami itu juga sudah ada linknya. Itu udah ada link dari official account, kemudian guidebook, kemudian ada juga link pendaftarannya. Nah, untuk Twitter kami itu juga ada di smrc_UAJ. Dan untuk yang masih kepo nih, kira-kira eventnya ini itu gimana, kemudian mau lihat dulu guidebooknya, bisa di-download di http://fti.uaj.ac.id/smrc. Nah, mungkin singkat aja dari aku. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman. Apabila teman-teman sudah mulai pengen daftar daripada liburan, gabut, dan yang lainnya, kapan lagi kan ya mendapatkan hadiah yang besar, bisa dapat motor listrik dari lomba ini. Mungkin itu aja Kak Jasinta yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Saudara Agatha Ita selaku Ketua dari SMRC 2020. Untuk link presensi dari webinar ini sudah saya share di chat. Saya akan memberikan waktu 15 menit untuk mengisi presensi tersebut, karena setelah 15 menit akan segera ditutup untuk linknya. Kemudian untuk yang udah pengen banget nih daftar, udah pengen banget dapat hadiah motor listrik kan, sama uang tunai, langsung aja klik link di pendaftaran lomba SMRC. Di situ udah tersedia, sudah saya share di kolom chat. Saya akan memberikan waktu untuk pada para peserta langsung aja mengisi presensi webinar. Nanti akan ada untuk keperluan dari sertifikat itu sendiri. Silakan, saya berikan waktunya. Semua linknya akan di-share di YouTube, dan juga di WA. Silakan dicek untuk kolom chatnya bagi yang menonton webinar ini via Zoom. Silakan untuk dicek kolom chatnya di YouTube bagi yang menonton via YouTube. Dan bagi semua peserta yang sudah mendaftar, bisa lewat WA, di situ juga sudah di-share untuk link web presensi dan juga link pendaftaran lombanya. Jangan lupa, link presensi ini akan ditutup setelah 15 menit, jadi untuk peserta dimohon untuk segera mengisi presensi dari webinar ini untuk keperluan sertifikatnya. Di akhir, setelah peserta mengisi semua linknya, peserta dapat mendownload materi, di mana link materinya sudah disertakan dalam presensi webinar tersebut. Silakan.
Saya ingatkan lagi, untuk sertifikat nanti bisa di-download di link presensi yang sudah tersedia. Yang belum untuk mendaftar lomba SMRC ini, silakan sekalian. Untuk yang belum presensi, segera akan ditutup nanti linknya untuk keperluan sertifikat. Saya ingatkan lagi, untuk materi bisa di-download di link presensi yang sudah disediakan. Untuk sertifikat, paling lambat 2 minggu sudah akan diterima, nanti akan di-share melalui link dari presensi tersebut. Jadi mohon untuk link tersebut di bookmark, karena semua keperluan terkait materi dan terkait sertifikat akan di-share melalui Google Form tersebut. Terima kasih. Diingatkan lagi untuk peserta, silakan untuk mengisi presensi, karena presensi akan segera ditutup pada jam 2:48. Setelah itu, kita dari panitia tidak akan melayani presensi ataupun pembuatan sertifikat bagi peserta yang tidak mengisi presensi tersebut. Terima kasih. Baik, selagi menunggu untuk mengisi presensi, ini saya akan membacakan, akan ada door prize menarik bagi 9 orang penanya yang beruntung mengikuti webinar ini dan memberikan pertanyaan. Saya akan bacakan untuk 9 orang penerima door prize ini, dimohon untuk segera menghubungi panitia. Yang pertama, atas nama Reza Muhammad Wildan, selamat untuk Mas Reza. Kedua, ada Sulham, selamat untuk Mas Sulham. Ketiga, ada Richard Ardiania Putra, terima kasih Mas Richard. Keempat, ada Ade Suryanto, terima kasih Mas Ade. Kemudian kelima ada Soleh Hidayat, selamat untuk Mas Soleh. Keenam ada Dias Pramudia Ananta, selamat. Ketujuh ada Heni Helena. Kedelapan ada Nugroho Mamayu Hayuning B, selamat. Dan terakhir ada Ade Fauzi. Jadi saya ulangi, untuk peserta yang mendapatkan door prize dari webinar kali ini adalah Reza Muhammad Wildan, Sulham, Richard Ardiania Putra, Ade Suryanto, Soleh Hidayat, Dias Pramudia Ananta, Heni Helena, Nugroho Mamayu Hayuningbe, Audi Fauzi. Silakan untuk yang mendapatkan door prize, selamat menghubungi panitia untuk mendapatkan door prize-nya. Saya ulangi sekali lagi untuk yang mendapatkan door prize. Reza Muhammad Wildan, Sulham, Richard Ardian Yaputra, Ade Suryanto, Soleh Hidayat, Dias Pramudia Ananta, Heni Helena, Nugroho Mamayu Hayuningbe, dan Ade Fauzi.
Selamat untuk para peserta yang mendapatkan door prize. Silakan untuk menghubungi panitia untuk mendapatkan door prize-nya. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk semua pertanyaan-pertanyaannya. 8 menit lagi, presensi akan segera ditutup. Saya mengingatkan untuk para peserta segera mengisi link presensinya. Kemudian, setelah itu kita akan masuk ke penghujung acara. Diingatkan lagi untuk peserta, segera untuk mendaftar presensi webinar demi kepentingan sertifikat. Kemudian sertifikat dan materi dapat di-download di link presensi tersebut. Dan sertifikat akan tersedia 2 minggu paling lambat setelah webinar ini. Silakan untuk linknya dari presensi tersebut di bookmark, sehingga apabila ada update sertifikat atau materi dari panitia, bisa langsung dibuka di link tersebut dan bisa langsung di-download oleh para peserta. Mengingatkan lagi untuk peserta segera mengisi link presensi karena 7 menit lagi linknya akan kami tutup. Setelah itu kami dari panitia tidak akan melayani untuk sertifikat bagi mereka yang tidak mengisi presensi. Untuk teman-teman yang mau langsung aja nih daftar, join di lomba kami di SMRC ini, langsung aja bentuk grupnya, bentuk timnya, pendaftarannya gratis. Langsung aja klik di link pendaftarannya, karena sebentar lagi itu tanggal 26 September itu udah terakhir banget. Setelah itu kita akan langsung melanjutkan ke lombanya ke tahap penyisihan. Jadi langsung aja buat semua yang tertarik nih, punya passion di bidang marketing, langsung aja daftar di link pendaftarannya yang sudah saya share. Untuk yang bergabung di Zoom, sudah saya share di kolom chat. Untuk yang bergabung di YouTube, sudah saya share di kolom chat juga. Dan bisa untuk yang sudah mendaftar, sudah di-share di grup WA. Silakan langsung untuk mendaftar. Kami tunggu partisipasinya di lomba kami di SMRC 2020. Memastikan lagi, untuk sertifikat akan ada paling lambat 2 minggu setelah webinar ini selesai. Jadi jangan lupa untuk link presensinya di bookmark, untuk di-save linknya, supaya nanti apabila ada update mengenai materi atau nanti mengenai sertifikat, nanti semua akan di-share oleh panitia melalui link tersebut. Oke, sudah di menit-menit terakhir. Silakan untuk langsung para peserta webinar yang berjoin lewat Zoom, lewat YouTube, langsung aja untuk mengisi presensinya, karena setelah link presensi ditutup, tidak akan ada pelayanan lagi untuk pembuatan sertifikat. Hanya peserta yang mengisi link presensi dan evaluasi yang akan dibuatkan sertifikatnya. Terima kasih. Mengingatkan lagi, memberitahukan lagi untuk para peserta yang mendapatkan door prize, segera untuk menghubungi panitia. Saya akan membacakan lagi untuk peserta yang mendapatkan door prize dari webinar kali ini. Reza Muhammad Wildan, Sulham, Richard Ardian Yaputra, Ade Suryanto, Soleh Hidayat, Dias Pramudia Ananta, Heni Helena, Nugroho Mamayu Hayudingbe, dan Audi Fauzi. Ade Fauzi, mohon maaf.
Silakan untuk menghubungi panitia untuk mendapatkan door prize-nya. Jangan lupa untuk peserta mengisi link presensi, dan juga jangan lupa untuk mendaftar acara lomba kita ini yang sangat menarik, yang punya passion di marketing. Kapan lagi kita bisa dapat sepeda, bisa dapat uang tunai, bisa dapat insentif kan? Di masa-masa pandemi kayak gini, mumpung penjualan sepeda ini lagi laku-lakunya, lagi keras-kerasnya, lagi keras nih. Langsung aja link pendaftaran udah saya share bagi yang join melalui Zoom, melalui YouTube. Langsung aja join di link pendaftaran SMRC, lihat di kolom chat, nanti bisa langsung daftar di situ karena biaya pendaftarannya gratis, dan langsung nanti bisa langsung mulai riset, bisa langsung mulai papernya. Setelah itu, untuk biaya registrasi ulang, saya ingatkan lagi, Rp150.000. Hanya dengan Rp150.000, kalian bisa dapat hadiah sepeda listrik yang lagi ngehits banget nih saat ini. Diingatkan lagi, 2 menit lagi, link presensi akan ditutup. Silahkan untuk peserta yang belum mengisi, langsung aja mengisi. Dan untuk yang belum mendaftar ini paling penting banget, yang belum mendaftar, SMRC 2020, langsung aja klik link pendaftaran SMRC 2020, langsung kalian bentuk 3 orang, 1 tim, lumayan, pendaftarannya gratis, registrasi ulangnya cuma 150.000, kalian bisa dapat hadiah, sepeda listrik, dan juga uang tunai buat kalian bertiga. Jadi lumayan banget hadiah dari SMRC 2020 kali ini, yang bekerja sama dengan PT Selis Juara Baik Indonesia. Terima kasih untuk PT Selis. Langsung aja nih peserta-peserta, jangan cuma join webinarnya aja, langsung aja join pendaftaran untuk lombanya, karena lombanya ini pasti menarik dan seru banget. Apalagi di masa-masa pandemi ini, sepeda listrik itu penjualannya sedang lagi hits-hitsnya, lagi naik-naiknya. Baik, link pendaftaran, mohon maaf, maksud saya link presensi sudah kami tutup. Untuk peserta yang tidak mengisi presensi, tidak akan dibuatkan insentifnya, hanya peserta yang mengisi presensi. Langsung aja kita di penghujung acara ini, kita akan langsung mengadakan virtual photoshoot. Untuk para peserta, silahkan webcam-nya dibuka. Kita akan mengadakan virtual photoshoot. Untuk Bapak Timo selaku moderator, silahkan. Untuk Pak Wilson selaku direktur dari PT Selis Juara Baik, silahkan dinyalakan webcam-nya, karena kita akan mengadakan virtual photoshoot di penghujung acara. Terima kasih. Ayo dandan-dandan dulu. Yang cantik, yang ganteng, kita bakal mengadakan virtual photoshoot. Untuk webcam-nya dinyalakan. Mempersiapkan dulu gayanya. Untuk Saudara Agatha Ita dipersilakan sebagai Ketua SMRC. Silakan untuk para panitia bergabung untuk mengadakan virtual photoshoot ini. Langsung aja, mohon maaf untuk yang bergabung via YouTube karena tidak bisa untuk mengikuti virtual photoshoot ini. Silakan untuk yang bergabung via Zoom, mengikuti virtual photoshoot. Untuk webcam-nya dinyalakan semua, silakan disisir-sisir dulu, ngaca-ngaca dulu, gincunya ditacap dulu, make up-nya ditacap dulu. Untuk yang ganteng-ganteng silakan sisiran dulu, karena kita akan langsung virtual photoshoot.
Yang disambi-sambi masak, tolong juga kita tinggalin dulu, matiin dulu kompornya, kita virtual photoshoot dulu bentar. Untuk yang lagi mandi, kayaknya bisa handukan dulu, kita virtual photoshoot juga bentar. Untuk co-host atau host bisa untuk highlight-nya diubah ke semua peserta. Apakah sudah untuk co-host atau host? Karena ini di tempat saya highlight-nya masih saya yang di layar besar. Saya screenshot dulu ya. Ini mulai dari page yang pertama. Ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga sudah siap, Ibu? Sudah ada yang kasih tangan malahan di atas kepalanya. Baik, bisa dikasih tangan, bisa dikasih peace. Ya, 1, 2, 3. Dikasih lanjut. Berikutnya yang di page keempat. 1. Ya, banyak yang masih belum menyalakan webcamnya. Untuk yang belum menyalakan webcamnya, langsung aja. Nggak apa-apa disambi-sambi masak, nggak apa-apa disambi-sambi sambil mandi, sambil nyuci piring, sambil nyiram tanaman. Yang penting make up-nya udah di-touch up, yang penting udah sisiran, udah kelihatan cantik buat photoshoot bentar 5 detik. Oke, saya ambil saja dulu ya. 1, 2, 3. Lanjut ke yang kelima. Ya, 1, 2, 3. Apakah sudah, Ibu? Sebentar, ini page yang ke-6, ada 7 page, Mbak Jacinta. Oh, baik. Oke, dan ini yang page yang terakhir. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Ibu Leni untuk bantuan virtual photoshoot-nya. Terima kasih untuk para peserta atas partisipasinya di webinar kali ini. Jangan lupa untuk daftar di lomba kita di SMRC 2020. Langsung aja klik link pendaftarannya, sudah tersedia di semua kolom chat bagi yang bergabung via Zoom, bagi yang bergabung via YouTube, dan bagi yang sudah terdaftar di grup WA, semua linknya sudah di-share di sana untuk pendaftarannya. Terima kasih untuk Pak Wilson Theo selaku Direktur dari PT Selis Juara Baik Indonesia atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Pak Timothy Relaheba selaku moderator. Sangat menarik sekali untuk bincang-bincang di webinar kali ini.
Terima kasih untuk semua panitia yang sudah berperan dan bergabung dalam webinar kali ini. Jangan lupa untuk para peserta, saya ingatkan lagi, semua materi bisa di-download di link presensi yang sudah ada. Nanti akan di-share juga sekaligus sertifikatnya, paling lambat 2 minggu setelah webinar ini selesai. Kemudian jangan lupa yang paling penting untuk peserta di sini, karena ada 300 orang, ini pasti banyak banget kita bakal dapat peserta untuk lomba. Terima kasih. Sekian dari webinar kali ini. Saya Jacinta Dewi Swanto selaku MC untuk webinar kali ini. Mohon pamit dan undur diri. Silahkan untuk para peserta, para panitia, moderator, dan Direktur PT Selis untuk live dari grup ini. Terima kasih atas partisipasinya semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.